Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Pemirsa TV One yang berbahagia, kita kadang suka mendengar doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama selama bulan Rajab dan Sya'ban. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana, katanya. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami selama di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kepada kami ya Allah agar bisa bertemu kembali di bulan Ramadan. Itu doa yang sangat masyhur yang banyak yang mempraktekannya. Tetapi bagi kita yang terpenting lagi adalah di samping banyak-banyak doa seperti itu juga kita tegakkan kegiatan atau amal ibadah yang semaksimal mungkin. Karena apa? Terutama untuk mengingat kematian. Sebab yang namanya manusia pasti akan mengalami kematian. Siapapun orangnya, baik mati lewat sakit maupun sehat begitu saja, yang jelas kematian adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sakit nggak mati-mati, banyak. Tetapi banyak juga orang yang tidak sakit sama sekali, tiba-tiba ajalnya datang pada saat itu juga. Maka seorang penyair mengatakan, kam min alilin, kam min sohihin mata bi ghairi ilalin, wa kam min alilin asya minad dakhri. Berapa banyak orang yang sehat meninggal tanpa sakit sama sekali, dan berapa banyak orang yang sakit sekian lama nggak mati-mati, masih hidup terus. Ini berarti kematian adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh minta mati, kecuali kalau memang agama atau mungkin harga diri kita diinjak-injak. Maka kita disunahkan minta mati sebagaimana permohonan yang dimintakan oleh Siti Maryam. Karena beliau saat itu dituduh harga dirinya itu rusak, dianggapnya melahirkan Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Masyarakat setempat menganggapnya dia adalah berbuat zina. Saking malunya beliau berdoa, ya Allah, kalau seperti ini mendingan mati saja sebelum kejadian seperti ini. Mitu qabla hadza, katanya. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu malaikat Allah yang mendatangi seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Semua para nabi yang didatangi oleh para malaikat itu semuanya berbentuk manusia malaikatnya, kecuali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada yang berbentuk aslinya, seperti malaikat Jibril pernah datang ke Rasulullah dalam bentuk yang asli. Tapi yang datang kepada para nabi selain Rasulullah semuanya bentuknya manusia semua. Ini unik nih. Zaman Nabi Sulaiman ada malaikat yang datang. Saat itu Nabi Sulaiman sedang, kalau bahasa kita mungkin ceramah gitu, yang isi pengajian dengan jamaahnya. Yang datang mereka bukan hanya manusia, tetapi jin, binatang, semua kumpul semua. Saat itu ada seorang yang dipelototin, ditatap tajam sekali oleh malaikat tersebut. Malakul maut, hanya menyerupai manusia. Ini orang melototin terus, menatap dengan tajam, sehingga orang tersebut merasa serba salah dan salah tingkah. Dalam hati dia ngomong, ini orang ngeliatin saya terus, kenapa? Saya salahnya apa? Sudah nunduk begini, lihat masih melotot begitu lagi. Sudah menghadap ke sana, masih melotot begitu lagi terus. Akhirnya orang ini mengadu kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, saya bingung orang itu ngeliatin saya terus, kenapa ya? Nabi Sulaiman tahu, pemirsa, kalau yang ngeliatin adalah malakul maut. Maka Nabi Sulaiman memberikan jawaban, ya sudah, engkau sekarang saya kirim pakai angin. Karena Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam sebuah ayat kan ada di sana kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahru wa rawahuha syahr. Al-ayah. Ternyata orang tersebut dikirim oleh Nabiullah Sulaiman lewat anginnya yang telah Allah tundukkan tadi sampai ke Aqsal Hindi, sampai ke ujung sana paling jauh. Dan apa yang terjadi di saat orang tersebut sampai kepada Aqsal Hindi tersebut, ada orang yang melototin ketemu di sana lagi. Yang kemarin melototin terus tiba-tiba ketemu di sana lagi. Ternyata itu adalah malakul maut. Maka orang tersebut dicabut nyawanya di lokasi tersebut. Ini hadis. Kemudian malaikat tersebut setelah mencabut nyawa orang tadi menghampiri kembali kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bertanya, kenapa kau datang lagi ke sini? Ada apa? Malaikat tersebut menjawab, ya Nabi Allah, ajaban. Ya Nabi Allah, saya bingung, heran ini. Ini orang ditentukan dalam takdirnya itu meninggalnya di sana, di Aqsal Hindi. Tapi kenapa kok ada di sini? Ini hadis ini menceritakan tentang takdir ya, tentang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentang kematian. Sekali lagi, pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kematian adalah sebuah makhluk Allah yang datang tanpa dijanjikan kapan, hanya Allah yang tahu, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Maka yang terpenting bagi kita juga ini perlu jadikan pelajaran. Karena Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian hanya bisa dijadikan pelajaran. Kematian bisa dijadikan untuk pelajaran. Udah, kematian bisa dijadikan pelajaran. Bagaimana pelajarannya? Agar kita itu tatkala mengalami kematian kelak itu dalam kondisi husnul khotimah atau akhirnya baik. Bagaimana caranya? Tergantung amal ibadahnya dari sekarang. Yang ada penjelasan, Rasulullah pernah menyatakan irtaqibu indal mayyit thalathan, katanya. Coba kalian perhatikan tiga hal pada diri jenazah, pada diri muhtador. Ada yang baca muhtador, ada yang baca muhtadir. Perhatikan bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu, tergantung amal ibadah. Tatkala kita menyaksikan ada jenazah di hadapan kita, silahkan perhatikan. Apa kata Rasulullah? Satu, in dharifat ainahu, apabila matanya berlinang air mata. Seperti orang menangis. Mungkin kita sering lihat tatkala takziah, menyaksikan jenazah begitu dibuka, matanya basah, ada air matanya. Paling tidak bi'irkil jabin, pelipisnya berkeringat di sini. Sekitar mata di sini berkeringat. Basah. Atau yang kedua, wahasuna launuh, mukanya cerah, mukanya menggembirakan, mukanya menyenangkan bagi yang menatapnya. Kelihatannya mengajak senyum, seolah-olah dia itu mengajak senyum kepada kita. Seolah-olah dia itu bahagia sekali, cerah, senang dilihatnya. Atau yang ketiga, lubang hidungnya membesar, melebar lubangnya. Nggak tahu nih yang ketiga ini kita sering menyaksikan sahabat kita atau tidak saat bermukhotobah, bercakap-cakap, berbicara langsung berdua, apakah lubang hidungnya besar apa kecil. Ketika meninggal juga kita belum menentukan seperti itu. Tapi yang jelas ini ciri Rasulullah SAW yang disampaikan. Lubang hidungnya membesar. Sekali lagi, bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu. Tergantung amal ibadah sang hamba Allah tersebut. Apa komentar beliau Rasulullah selanjutnya? Jika itu yang terjadi, fa innaha rahmatun qad nazalat bih, maka itu adalah rahmat Allah, kasih sayang dari Allah
yang Allah curahkan kepada hambanya tersebut, yang Allah berikan kepada hambanya tersebut, mendapatkan pertolongan Allah. Dan ini yang dikenal dengan kalimat husnul khotimah. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ya Allah, hamba mohon ya Allah, saat kematian menjelang menjadi orang yang husnul khotimah. Mohon seperti itu. Itu 3 yang pertama. Lalu berikutnya ada 3 yang kedua, ada 3 juga. Apa itu? In ghatta ghatitul mahnuk. Dalam satu riwayat, in ghatta ghatitul baqur. Ketika sakaratul maut menjelang, dia mendengkur. Tahu pemirsa, mendengkur? Ngorok. Kalau kita yang nggak ngerti, paling komentar, sudah ngorok. Tapi nanti diem. Tidak lama ngorok lagi. Diem lagi. Besoknya ngorok lagi. Ya Allah. Ini prediksi Nabi kita Muhammad SAW. Atau yang kedua, wasa'uma launuh. Mukanya menyeramkan. Mukanya menakutkan bagi yang menatap. Dia takut. Atau yang ketiga, wasyadza sidqoh, rongga mulutnya itu keluar busa. Rongga mulutnya keluar cairan. Walaupun mungkin, mohon maaf, menurut dokter mungkin habis minum alkohol lah dan sebagainya. Tapi kan juga tidak ada yang memerintahkan minum alkohol, nggak boleh. Semuanya juga. Kenapa seperti ini? Apa jawab Rasulullah SAW? Fa innahu bala qad halat bih. Itu adalah azab yang Allah timpakan kepadanya. Sekali lagi, bisa 3-3-nya, bisa hanya 2, bisa cuma 1, tergantung amal ibadah kita. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat disayangkan jika ini terjadi kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada masyarakat kita. Jangan sampai terjadi. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran bagi kita yang terpenting lagi, mumpung kita masih berada di dunia ini, mari kita bergegas secepat mungkin beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung maut belum menjelang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara meningkatkan amal ibadah kepadanya. Bisa jadi jangan meninggalkan baca Al-Quran. Boleh jadi jangan meninggalkan sholat sunnah. Boleh jadi jangan meninggalkan sholat malam. Menjaga wudhu. Dan senantiasa kita perbanyak zikir. La yazalu lisanuka rutban ang zikrillah. Usahakan lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini yang terjadi, maka akan tipe yang pertama kita raih, yaitu husnul khotimah. Pemirsa yang berbahagia, karena dalam sebuah hadis diriwayatkan, orang mukmin atau malakul maut itu ketika datang kepada orang mukmin, karena dia ahli ibadah, tatkala mau mencabut nyawanya, dia tadinya mau mencabut lewat mulut. Tetapi karena mulut rajin zikir kepada Allah, sang mulut jawab, la sabila laka ya malakal maut. Tidak ada jalan untukmu wahai malakul maut untuk mencabut nyawa di sini, nggak bisa. Karena ini mulut biasa zikir kepada Allah, biasa baca Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang malaikat lapor kepada Allah, ya Rabb, tidak ada jalan untuk dicabut dari rongga mulut ya Allah. Allah jawab, iqbid min jihatin ukhra, silahkan kau cabut dari anggota badan yang lain. Malakul maut datang lagi, mau mencabut dari tangan. Roh kita mau dicabut, tangan jawab, la sabila laka ya malakal maut. Gak ada jalan wahai malaikat. Ini tangan biasa menyantunin anak yatim, biasa infak, biasa sodakoh, biasa menyumbang pembangunan sosial. Mencabut nyawa dari mata, gak bisa. Mata juga jawab, gak bisa malaikat. Karena ini mata biasa melihat kebaikan, biasa melihat tulisan Al-Quran,
Mau mencabut dari telinga, telinga pun menjawab, tidak bisa wahai malaikat. Ini telinga biasa mendengarkan untayan-untayan hikmah. Biasa mendengarkan tausiah-tausiah, nasihat-nasihat kebaikan. Mencabut nyawa dari kaki, tidak bisa. Kaki pun menjawab, nggak bisa malaikat. Ini kaki biasa melangkah ke masjid dan majelis ta'lim, serta kebaikan-kebaikan. Nggak bisa. Sang malakul maut kemudian curhat lagi mengadu kepada Allah, ya Rabb, bagaimana ini semuanya jalannya ditutup, tidak bisa ya Allah. Allah jawab, kasih alternatif terakhir. Uktub ismi ala kaffika. Coba yang terakhir, kau catat namaku, nama Allah, ala kaffika, di telapak tanganmu. Malaikat mencatat nama Allah, tulis Allah. Setelah kau catat, summa arihi ruhal mu'min. Lalu coba kau perlihatkan namaku tadi kepada ruh orang mukmin yang akan kau cabut. Pemirsa TV One yang berbahagia, apa yang terjadi? Benar, begitu tulisan Allah tercatat di telapak tangan sang malaikat, kemudian diperhatikan, diperlihatkan di depan ruhnya, sang ruh mengatakan, saya perasaan pernah kenal nama ini di mana. Saya ingin ketemu dengan nama ini di mana. Saya ingin ketemu secepatnya. Mendengar perkataan itu, dengan mudahnya sang malakul maut mencabut ruh tersebut, dan ruh orang mukmin ini berhak mendapatkan predikat husnul khotimah. Ini luar biasa. Kejadian sakaratul maut dan kejadian kematian-kematian yang dialami oleh orang-orang mukmin sangat nikmat. Maka kita sering melihat, menyaksikan, kadang ada orang habis baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai akhir. Begitu selesai, Shadaqallahul azim, meninggal. Nikmat, padahal tidak sakit sebelumnya. Atau mungkin baru saja baca surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai akhir, selesai, meninggal. Subhanallah, yang seperti ini dipastikan 3 pertama memenuhi ciri-ciri orang tersebut. Tapi sangat naif, sangat disayangkan, sangat jangan sampai terjadi kepada kita apabila ada 3 yang kedua yang sangat-sangat membahayakan itu. Meninggal yang sangat-sangat tidak diinginkan. Di sini penting sekali untuk kita, yang terakhir nih, agar kita ingat kepada dhuhdatil qabri, himpitan-himpitan kubur serta alam kubur ke sana. Kita disunahkan setiap kali selesai sholat malam nih pemirsa, setiap selesai sholat malam, selesai sholat witir, sebelum subuh, kita disunahkan tidur miring kanan menghadap kiblat. Tiduran miring kanan maksud saya, menghadap kiblat sambil perbanyak doa. Apa itu doanya? Allahumma Robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Robba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali. Allahumma Robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Robba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Allahumma Robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Robba Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Apa itu artinya? Ya Allah,
penguasa malaikat Jibril, penguasa malaikat Mikail, penguasa malaikat Israel, dan juga penguasa Nabi Muhammad SAW. Mohon selamatkan hamba ya Allah dari kekejaman siksa api neraka. Sambil menghadap kiblat, tiduran miring kanan, ini sangat ditekankan dan disunahkan. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kata Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, beliau menjelaskan tujuannya satu, ketika saat-saat itu dalam kondisi sepi, sunyi, di sepertiga malam atau mungkin sebelum subuh, kita mengingat ke sana, seolah-olah kematian terbayang di hadapan kita. Bahwa kita nanti akan ditidurkan miring kanan seperti ini di dalam liang lahat. Satu, itu secara ukhrawi. Dan yang kedua tujuannya, anggota tubuh kita kan si jantung ada di sebelah kiri ya. Hati kita ada sebelah kiri. Ketika kita miring kanan, itu dia akan turun. Secara kesehatan jadi semakin memperlancar peredaran darah. Itu anjuran dari Rasulullah SAW yang bisa jadi dipraktekkan oleh orang-orang yang biasa beribadah dan juga orang-orang yang para ahli kesehatan. Ini subhanallah, agama kita mengajarkan nikmat. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini pentingnya agar kita benar-benar tatkala mengalami kematian kelak itu bisa menjadi barometer untuk kita semaksimal mungkin dalam urusan kematian tadi. Dan kita juga harus tahu, coba perhatikan, ini hadis Nabi ini. Perhatikan, daki yang ada di pusar kita, mohon maaf. Daki sekali lagi yang ada di pusar kita itu adalah tanah kuburan kita. Hanya kita nggak tahu dari mana, kita nggak berasa. Itu hadis riwayat Imam Ahmad. Coba lihat, nanti jangan di sini, lihatnya nanti di rumah masing-masing ya. Itu ada daki yang hitam-hitam, itu nempel di pusar kita, walaupun dicutik, dibuang, akan numbuh lagi, akan nimbul lagi. Sekali lagi, itu adalah tanah kuburan kita. Apabila kita dimakamkan di Ma'la, di samping Masjidil Haram, itu berarti sebelumnya adalah daki yang ada di pusar kita, tanah dari sana. Luar biasa. Dan demikian juga apabila kita dimakamkan di pemakaman Baqi, samping Masjid Nabawi, itu adalah tanah dari situ. Berkah. Apabila kita dikubur di TPU, Taman Pemakaman Umum, berarti itu tanah dari sana memang. Demikian juga ketika kita meninggal kemudian dikubur di wilayah mana, dibawa ke luar kota, tanah kelahiran, itu berarti dakinya adalah menunjukkan tanah kelahiran di sana. Ini keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada kita lewat Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ada sebuah penjelasan lagi untuk kita agar kita benar-benar menjadikan kematian itu dijadikan sebagai pelajaran yang berharga sekali. Ada sebuah cerita yang dialami oleh Nabi Idris alaihi salam. Nabiullah Idris itu nabi yang biasa puasa setiap hari, shaumud dahr. Hari ini puasa, besok puasa, terus selama hidupnya. Sehingga yang tamunya datang bukan cuma manusia, para malaikat pada datang. Suatu ketika datang malakul maut ke Nabi Idris menyerupai manusia. Waktu itu mau buka puasa beliau. Idris bahasa Arab, ada yang mengatakan Idris artinya membaca. Adrosa yudrisu idrisan. Karena beliau memang rajin membaca. Dan saat malakul maut datang, masih menyerupai manusia, Nabi Idris belum kenal, diajak buka bersama, ayo makan. Tapi karena malaikat, dia menolak, enggak, saya enggak makan. Dilihat malamnya enggak tidur, enggak makan, enggak minum, enggak tidur. Nabi Idris penasaran, ini siapa ini? Sudah 3 hari di situ.
Baru ketika ditanya, man anta? Engkau sebenarnya siapa sih? Baru jawab, ana malakul maut. Saya malaikat pencabut nyawa. Oh, engkau mau mencabut nyawa saya? Enggak, cuma silaturahim aja. Tuh, malaikat silaturahim kepada Nabi kita. Nabi Idris maksud saya. Ringkas cerita, Nabi Idris minta kepada malaikat, tolong kebenaran engkau ada di sini, saya minta mati. Tolong cabut nyawa saya. Saya ingin merasakan kematian. Malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini hambamu minta merasakan kematian, bagaimana ini? Allah kabulkan, silahkan kasih dia. Karena nabinya, dan dicabutlah nyawa Nabi Idris alaihi salam. Tidak lama dikembalikan lagi, karena permintaannya seperti itu. Nanti setelah dicabut, tolong balikin lagi. Enak banget begitu ya. Nah, kita mungkin nggak tahu ini, bisa apa nggak begitu. Setelah dikembalikan itu ruhnya, Nabi Idris kemudian ditanya oleh malakul maut, bagaimana rasanya kematian? Nabi Idris menjawab, subhanallah, laksana binatang yang dikupas kulitnya hidup-hidup, tidak disembelih terlebih dahulu. Seperti itu kelihatannya kematian, rasa sakitnya. Serta Nabi Idris minta lagi, tolong beritahu saya tentang neraka. Saya ingin melihat neraka, katanya. Sang malaikat pun mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana ini hambamu ini minta melihat nerakamu ini. Allah kabulkan, silahkan sana, kasih dia untuk melihat neraka. Diajaklah dia lihat neraka, belum masuk, karena kalau masuk dia nggak kuat jelas, masih sekian jauh, baru baunya saja sudah bacinnya luar biasa. Dan Nabi Idris setelah itu minta kepada malaikat, tolong beritahu saya masalah sorga, saya ingin lihat sorga. Serta ketika Nabi Idris itu diperlihatkan sorga, alhamdulillah masuk sorga, serta nggak mau keluar sampai sekarang. Dan turun sebuah ayat, wa rafa'na lahu makanan aliyya, kami angkat Nabi Idris di tempat yang sangat tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita semoga Allah jadikan kita orang yang husnul khotimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.